dipersembahkan oleh Pemirsa, pada tanggal 17 September 2014, Bank Indonesia merilis data terkini utang luar negeri Indonesia. Pada Juli 2014, posisi ULN Indonesia tercatat sebesar 290,6 miliar US dollar, meningkat 5,7 miliar US dollar atau 2,0% dibandingkan dengan posisi akhir Juni 2014 sebesar 284,9 miliar US dollar. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN secara tahunan relatif stabil sebesar 10,0%. Dan untuk membahas hal ini di studio telah hadir Bapak Endi Dwi Cahyono, Direktur Departemen Statistik Bank Indonesia. Pak Endi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Money Report. Pak Endi, kalau kita berbicara mengenai utang luar negeri ini, bagaimana perkembangan utang luar negeri Indonesia saat ini? Ya, jadi seperti tadi ya, tanggal 17 September memang Bank Indonesia merilis data strategi terbaru itu pada posisi per akhir Juli 2014. Dari data itu kita bisa tahu bahwa total utang kita itu mencapai 290,6 miliar dolar. Nah, kalau dibandingkan dengan posisi akhir Juni, jadi sebulan sebelumnya, itu ada kenaikan sekitar 2%. Ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan akhir Juli 2013, jadi dibandingkan setahun sebelumnya atau year on year, maka pertumbuhannya itu sekitar 10%. Ada kenaikan kira-kira 26,4 miliar dolar. Nah, ini artinya apa nih? Peningkatan ini bisa kita artikan sebagai apa nih, Pak Endi ini? Ya, artinya memang kebutuhan untuk investasi kita kan memang meningkat ya. Kita tahu bahwa bank-bank sekarang juga mulai lebih ketat menyalurkan kredit, sehingga ini banyak perusahaan yang kemudian mencari pinjaman di luar negeri. Nah, apa yang kemudian meningkat dari sebulan sebelumnya ini utang luar negeri kita, Pak Endi? Iya, kalau kita lihat dari komponennya, yang pertama itu dari surat utang ya. Dari surat utang pemerintah itu posisinya naik kira-kira 11,3 miliar. Kemudian surat utang swasta itu naik 4,4 miliar. Kemudian yang kita catat juga itu pinjaman swasta ya, perusahaan swasta yang dalam bentuk loan agreement itu juga ada kenaikan sebesar 8,4 miliar. Nah, itu yang menyebabkan kemudian terjadi kenaikan sekitar 10% dibandingkan posisi akhir Juli 2013. Nah, Pak Endi, kalau kita berbicara mengenai profil dari utang luar negeri Indonesia saat ini, nah itu seperti apa sih sebetulnya? Ya, kalau profil ULN ini kan bisa kita lihat dari beberapa sisi ya. Pertama, barangkali kita bisa melihat dari kepemilikan. Nah, di situ kan ada dibagi dua, swasta sama pemerintah. Nah, per posisi akhir Juli 2014, utang swasta itu sudah lebih tinggi daripada utang pemerintah. Jadi porsinya itu sekitar 54%. Yang pemerintah 46%. Atau kalau dari 290,6 miliar tadi, utang swasta itu sekitar 156 miliar ya, 156,4. Kemudian utang pemerintahnya 134,2 miliar dolar. Jadi seperti itu. Jadi swasta lebih tinggi dan pertumbuhannya juga swasta itu utang swasta itu tumbuh 13%. Sementara utang pemerintah hanya 6,8%. Nah, itu kalau kita lihat dari kepemilikan. Kemudian kita juga bisa melihat dari sisi jatuh tempo ya. Jadi utang itu bisa dibagi dua, jangka pendek sama jangka panjang. Jangka pendek itu kalau utangnya di 1 tahun ke bawah, di atas 1 tahun itu jangka panjang. Nah, kalau kita lihat dari sisi jangka waktunya, maka utang kita itu sebagian besar jangka panjang. Itu hampir mencapai 82,8%. Jadi kalau dari 290,6 miliar tadi, 240,6 miliar itu jangka panjang. Yang jangka pendek itu hanya sekitar 50 miliar. Dan kalau kita lihat dari kepemilikan tadi, pemerintah dan swasta itu juga sebagian besar juga jangka panjang. Jadi kalau pemerintah malah lebih tinggi, itu sekitar 95,5% itu jangka panjang semua ya. Kalau swasta itu 73% yang berjangka panjang itu. Jadi sebetulnya kalau dari sisi ini kita itu aman gitu ya. Itu kalau dilihat dari
jangka waktunya ya. Pak Endi, kalau kita cermati, kalau misalnya memang utang luar negeri swasta kita lebih tinggi dibandingkan yang pemerintah, sebetulnya ada tidak sih konsep idealnya sebetulnya seperti apa? Apakah memang swasta ini memang diharuskan lebih tinggi daripada pemerintah atau seperti apa sebetulnya idealnya, Pak? Tidak ada patokan bagus ya. Yang perlu kita lihat kan swasta itu dilihat di masing-masing perusahaannya, bagaimana komposisi utang perusahaan. Nah itu kan ada beberapa rasio ya, seperti debt to equity ratio, DER-nya, ya itu apakah perusahaan-perusahaan sudah membahayakan atau tidak. Nah itu yang barangkali perlu kita pantau gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, berdasarkan pencermatan Anda ini di sektor swasta masih sehat nih untuk utang luar negerinya meskipun meningkat dibandingkan dengan pemerintah? Iya, so far masih sehat ya, so far masih sehat. DER-nya tidak terlalu tinggi, kemudian rasio-rasio yang lain pembayaran utangnya juga masih lancar, tidak ada risiko saya kira. Tetapi memang bahwa ada tren peningkatan itu yang patut kita cermati. Baik, Pak Endi, lalu bagaimana sebetulnya komposisi ULN sektor swasta ini secara sektoral? Ya, kalau sektoral memang ada beberapa sektor yang menyerap utang luar negeri cukup besar ya. Yang utama itu dari sektor keuangan, kemudian yang kedua itu manufaktur ya, industri pengolahan itu yang kedua, yang ketiga itu pertambangan, dan yang keempat itu di listrik, air dan air bersih dan gas. Itu kalau komposisinya keuangan itu sekitar 29% atau dia jumlahnya mencapai 45 miliaran. Kemudian manufaktur itu 20,6% ya, hampir 21%. Dia jumlahnya 32,3 miliar. Kemudian pertambangan itu 16,8%. Itu sekitar 26,3 miliar, dan listrik air itu sekitar 12% atau 18,8 miliar. Sehingga keseluruhan dari 4 sektor ini aja itu sudah memberikan kontribusi sekitar 78,3% dari keseluruhan utang kita. Nah, Pak Endi, kemarin juga sempat kan kita sudah sempat membahas juga mengenai undang-undang minerba itu. Nah, itu juga sedikit membatasi dari sektor pertambangan. Apakah itu mungkin ada pengaruhnya juga terhadap sektor pertambangan ini sehingga kemudian berpengaruh terhadap utang luar negerinya? Iya, karena mereka dengan dilarang ekspor itu kan kemudian kinerja ekspornya menurun ya. Iya, betul. Nah, sehingga bisa saja mereka kemudian membutuhkan dana dari induknya atau dari luar negeri untuk membiayai operasionalnya. Dan itu juga menyebabkan dengan ekspornya yang melambat, DSR mereka kemudian jadi meningkat gitu kan. Nah, ini juga patut kita cermati juga gitu. Makanya Bank Indonesia memantau dengan ketat ya ke Newmont, ke Freeport untuk melihat bagaimana kondisi keuangan mereka. Baik, Pak, ini kita akan membicarakan di segmen berikutnya apakah Bank Indonesia bagaimana melihat mengenai perkembangan utang luar negeri ini, apakah ini membahayakan untuk ketahanan sektor eksternal kita atau tidak. Kita akan bahas itu di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Money Report. Dipersembahkan oleh Permisi Bu, saya mau minta rujukan ke rumah sakit. Bapak sakit apa, Pak? Sudah berapa lama batuknya, Pak? Diperiksa dokter dulu ya, Pak. Saya sakit apa, Dok? Enggak apa-apa, Pak. Bapak hanya batuk dan flu biasa. Minum obat dan istirahat yang cukup. Insya Allah cepat sembuh. Terus surat rujukannya gimana, Dok? Tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Untuk pelayanan kesehatan dasar, cukup di puskesmas saja, Pak. Obat ini diminum 3 kali sehari, Pak. Berapa biayanya, Bu? Bapak kan peserta JKN, jadi semua ditanggung oleh JKN. Terima kasih, Bu. Istirahat yang cukup. Jangan lupa, makan makanan yang bergizi. JKN, Jaminan Kesehatan Nasional untuk Indonesia lebih sehat. Dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, kembali di Dialog Money Report dan dialog akan kami lanjutkan. Pak Endi, kemudian pertanyaan saya tadi, apakah Bank Indonesia melihat perkembangan utang luar negeri sampai Juli 2014 ini, apakah tidak membahayakan bagi ketahanan sektor eksternal kita? Ya,
Jadi gini, Mas Kelvin ya, kalau kita lihat di neraca pembayaran kita, itu kan current account kan defisit ya. Transaksi berjalan itu defisit. Itu artinya apa? Artinya bahwa kebutuhan investasi itu jauh lebih besar daripada tabungan masyarakat yang ada dari domestik. Sehingga memang kita masih membutuhkan external financing, pembiayaan dari luar negeri. Oleh karena itu, ULN ini merupakan salah satu sumber alternatif pembiayaan pembangunan gitu ya. Nah, cuma masalahnya kan ULN ini harus dikelola dengan sehat, dengan baik, agar secara optimal bisa mendukung kepada pembangunan, tetapi juga tidak membahayakan stabilitas ekonomi makro. Nah, dalam hal ini ada beberapa indikator yang biasa dipakai ya, best practice di umum di seluruh negara itu ada beberapa indikator yang kita pantau ya. Pertama itu dari komposisi. Tadi saya sudah mengatakan bahwa utang luar negeri kita 82,8% itu kan jangka panjang, artinya itu aman gitu ya, tidak tekanannya tidak terlalu besar. Yang kedua itu dari sisi beban utangnya, apakah utang yang sekarang itu sudah membebani nggak di dalam pembayarannya. Nah, ini ada beberapa ukuran yang umum dipakai itu DSR ya, Debt Service Ratio. Itu perbandingan antara pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri dibandingkan dengan penerimaan dari transaksi berjalan. Nah, kalau kita lihat DSR kita pada Q2 ya, pada Q2 yang lalu itu mencapai 48,28%. Ini memang cukup tinggi ya, artinya bahwa 48% dari ekspor kita itu dipakai untuk membayar utang luar negeri. Tetapi memang ini fenomena jangka pendek. Kenapa? Karena ini juga terkait dengan ekspor kita yang memang sejak tahun 2012 itu mengalami perlambatan. Kita tahu bahwa ekonomi global sekarang sedang tidak kondusif gitu ya. Jepang, Eropa, Amerika sedang mengalami slowdown. Cina pun juga pertumbuhannya melambat. Nah, ini yang menyebabkan kemudian ekspor kita mengalami penurunan. Sehingga kita berharap ke depan ya, tahun depan dengan pemulihan ekonomi global kita harapkan ekspor kita akan meningkat dan DSR kita tentunya diharapkan meningkat. Nah, indikator ketiga itu kita lihat juga dari ininya, besaran utangnya itu sendiri. Nah, ini kalau melihat besaran utang itu kita tidak bisa hanya melihat nominalnya saja, tadi 290 miliar itu tinggi gitu ya, itu harus kita bandingkan dengan penghasilan kita. Jadi misalnya kelihatannya itu besar sekali begitu Pak utangnya ya. Iya, tapi kita lihat dengan penghasilan, misalnya kayak saya dibandingkan dengan Mas Kelvin gitu ya. Katakan saya punya utang 1 juta, Mas Kelvin punya utang 1,5 juta. Dari nominal mungkin Mas Kelvin lebih tinggi gitu ya. Tetapi kalau kita lihat penghasilan, misalnya saya punya utang 1 juta, penghasilan saya cuma 500.000 per bulan. Maka ini kan berisiko sekali gitu ya. Sebaliknya kalau misalnya Mas Kelvin punya utang 1,5 juta, tapi penghasilannya 100 juta, maka 1,5 juta itu cincai gitu kan, nggak ada masalah gitu kan. Sehingga memang untuk mengukur beban utang itu biasanya digunakan rasio per PDB. Nah, kalau utang luar negeri per PDB kita pada Q2 kemarin itu sekitar 33,86%. Itu ukuran yang relatif aman ya, karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju itu di atas 100% itu lebih tinggi 150%. Jadi kita gitu tidak ya. perlu khawatirnya jangan-jangan kita nggak bisa mampu bayar gitu, nggak akan terjadi gitu Pak ya kalau jadi 30%, 33% itu relatif masih aman. Nah, kemudian orang juga melihat juga risiko utang jangka pendeknya. Utang jangka pendek ini bahaya nggak? Nah, itu juga biasanya itu diukur dengan relatif terhadap cadangan devisa. Jadi rasio antara utang jangka pendek dibagi dengan cadangan devisa kita ya. Nah, kalau kita lihat di Q2 itu juga rasionya itu 46,42%. Artinya nggak sampai separuh cadangan devisa kita, itu cukup kuat untuk membiayai kalau misalnya utang-utang jangka pendek itu bisa keluar semua gitu ya. Jadi sebetulnya kita relatif aman dengan cadangan devisa. Tapi Pak Endi, lalu kemudian bagaimana caranya supaya dari Bank Indonesia ini memonitor paling tidak pengelolaan utang luar negeri kita ini jangan sampai melebihi dari kapasitas kita untuk membayarnya nanti. Nah, ini bagaimana? Kan agak susah karena ada sektor swasta di situ, ada pemerintah juga. Nah, ini bagaimana? Iya, jadi
Kita perlu mencermati ada dua risiko ya di sini ya. Yang pertama itu risiko gagal bayar, default risk gitu ya. Kalau ada perusahaan yang kemudian pada waktu jatuh tempo tidak mampu melakukan pembayaran, itu risiko default risk. Yang kedua juga risiko market risk. Jadi kalau di pasar kemudian terjadi gejolak sehingga nilai tukar kita depresiasi sangat tinggi, kemudian dengan depresiasi rupiah itu maka utang luar negerinya otomatis meningkat gitu ya, karena kita kan dalam rupiah gitu. Juga termasuk fluktuasi di suku bunga, karena banyak utang-utang kita juga yang tidak fix gitu ya, tapi variabel mengikuti kondisi pasar. Nah, padahal ke depan kita tahu Federal kemungkinan akan menaikkan suku bunga, maka ini juga ada risiko. Ini kayaknya ada risiko besar nih kayak di depan nih, Pak. Ya, oleh karena itu kemudian ada beberapa langkah yang sudah ditempuh Bank Indonesia ya. Yang pertama itu laporan bulanan ya. Jadi kita mewajibkan semua perusahaan yang punya utang luar negeri itu harus melaporkan kepada Bank Indonesia. Dia harus melaporkan profil utangnya seperti apa, komposisinya digunakan untuk apa ya. Kemudian kita juga meminta laporan mengenai rencana tarik bayarnya. Jadi selama 3 bulan ke depan berapa dia rencana mau menarik utangnya, berapa besar dia mau membayar utangnya. Kemudian di samping itu kita juga melakukan survei, kita pantau itu. Kita telepon perusahaan satu persatu, utang Anda minggu ini sebesar sekian juta, sudah punya dananya atau belum? Dari mana Anda akan melakukan pembayaran gitu ya. Nah, kalau perlu Bank Indonesia seringkali juga membantu gitu mencarikan sumber pendanaannya gitu. Nah, seperti itu ya. Ada survei kita juga menanyakan apakah perusahaan itu melakukan lindung nilai ya, hedging terhadap utang-utang luar negerinya kepada siapa, apakah lindung nilai itu dilakukan full atau hanya sebagian, dan kemudian apakah itu terhadap suku bunga atau nilai tukar atau kedua-duanya, itu juga kita tanyakan. Dan yang lebih penting, Bank Indonesia juga mengeluarkan kebijakan makroprudensial untuk menjaga agar tetap prudent, perusahaan itu tetap prudent. Jadi itu yang kita lakukan selama ini, Mas. Pak, ini kita akan lanjutkan lagi dulu kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Money Report. Dipersembahkan oleh pertama di dunia, Bolt 4G Powerful, 4G Smartphone, internetan 10 kali lebih cepat. Nelpon pakai GSM-mu, internet dan call nyala bareng, kuota 70% lebih hemat. Bolt 4G Powerful, bikin dunia internetmu semakin tanpa batas. Pengalaman pesta pernikahan yang melampaui harapan Anda. Dengan pelayanan terbaik dan tempat resepsi eksklusif. Pertama di dunia, Bolt 4G Powerful, 4G Smartphone, internetan 10 kali lebih cepat. Nelpon pakai GSM-mu, internet dan call nyala bareng, kuota 70% lebih hemat. Bolt 4G Powerful, bikin dunia internetmu semakin tanpa batas. Dipersembahkan oleh Kita kembali lanjutkan dialog kita, Pak Endi. Lalu kemudian tadi kita sudah berbicara bagaimana Bank Indonesia memonitor nih ya korporasi. Nah, ini kalau misalnya Bank Indonesia melihat ada sebuah korporasi yang ternyata punya potensi untuk melakukan gagal bayar. Nah, ini kemudian bagaimana Bank Indonesia menyikapi hal ini nih? Tindakannya akan seperti apa nantinya? Iya, jadi kita akan memonitor terus ya. Kita tahu beban utang masing-masing perusahaan itu, katakanlah 3 bulan ke depan itu berapa besar utangnya jatuh tempo ya, kita tahu itu karena kita punya datanya. Dan biasanya seringkali juga kita panggil, kemudian kita tanya dari mana sumber pembiayaannya, kemudian
kita pantau gitu ya. Jadi pada intinya sih untuk menjaga agar perusahaan sendiri ada prudent. Jadi ini harus dua sisi ya. Bank Indonesia memonitor secara ketat gitu, tetapi perusahaan sendiri juga diharapkan dia juga harus menyadari bahwa ini sangat berisiko terhadap kondisi keuangan perusahaan gitu loh. Oleh karena itu kesadaran perusahaan itu menjadi penting. Dalam hal ini Bank Indonesia mendorong pertama ya, perusahaan itu harus punya risk management unit ya, yang fungsinya tentu mengevaluasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan itu ya. Nah, yang kedua kita juga mendorong agar perusahaan juga melakukan lindung nilai hedging ya, baik terhadap suku bunga maupun nilai tukar. Dengan melakukan hedging maka dia terbebas dari risiko suku bunga dan nilai tukar fluktuasi tadi ya. Dan yang ketiga itu perusahaan juga harus memiliki asset and liability management yang sehat gitu ya. Dia harus memonitor secara ketat aset dia berapa, liabilities dia berapa, apakah liability yang terlalu tinggi, bagaimana dia melakukan restrukturisasi terhadap kondisi keuangannya, itu menjadi penting gitu. Dan kita juga sedang berpikiran untuk memperkuat perusahaannya. Nanti barangkali tidak semua perusahaan kita bebaskan dia bisa pinjam utang luar negeri gitu ya. Harus perusahaan yang benar-benar sehat yang dia boleh melakukan pinjaman. Jadi kalau tidak memenuhi syarat ini bisa gagal begitu, seperti Pak, itu. Salah satunya barangkali kita lihat dari kredit ratingnya gitu loh. Kalau perusahaan yang kredit ratingnya itu bagus, yang A+ gitu ya. Nah, barangkali itu nanti akan kita izinkan untuk melakukan pinjaman luar negeri. Nah, kalau dari sisi korporasi, Pak, ini lalu bagaimana pandangan Bank Indonesia terhadap mitigasi risiko dari ULN korporasi ini sebetulnya? Iya, jadi tadi ya ada empat langkah tadi, yaitu yang tadi manajemen risiko, kemudian hedging, kemudian ALMA ya, dan kemudian persyaratan itu nanti akan kita wajibkan, Pak. Jadi kita akan wajibkan perusahaan yang punya utang luar negeri harusnya dia sudah memenuhi 4 syarat itu gitu ya. Ini memang benar-benar justru yang lebih penting kan sebetulnya dari perusahaannya itu sendiri gitu. Bank Indonesia sebagai pengawas hanya melihat dari luar gitu ya. Kita makroprudensialnya lihat secara nasional, kemudian masing-masing perusahaan kita pantau, tetapi perusahaan itu sendiri yang harusnya memang punya kesadaran untuk menjaga ya, menggunakan utang luar negeri kita dengan sebaik-baiknya, karena di situ risikonya kan sangat besar. Sama kayak kita, Mas ya, kita kalau pegawai nggak punya utang ya kita hidup seperti ini. Tapi kalau kita berani utang tapi itu digunakan untuk hal-hal yang benar, untuk nyicil rumah, akhirnya kita punya rumah, hidupnya lebih hemat, yang seperti itu ya. Hatinya juga tenang begitu. Yang penting harus bisa menjaga, jangan sampai ini kemudian kita gagal bayar gitu ya, harus melihat kemampuan. Nah, Pak, ini kalau Anda melihat bagaimana kecenderungan dari korporasi di Indonesia, sebetulnya apakah mereka secara umum ini sudah memenuhi syarat untuk melakukan utang luar negeri kalau menurut Anda? Iya, secara overall sih mereka sudah memenuhi ya, mereka sudah memenuhi. Sebagian besar mereka sudah punya manajemen risiko, kemudian yang melakukan hedging itu sekitar 35% dari hasil survei kita ya. Kemudian sampai sekarang saya kira kondisi secara umum masih aman ya. Oke, baik. Nah, itu tadi bagaimana perkembangan terkini terkait dengan kegiatan lindung nilai ini dari perusahaan sendiri? Iya, selama ini kan lindung nilai itu ada kekhawatiran